Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan akan Allah tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak pernah mensyukuri, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa, salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, dengan kita muliakan nama kanjeng Nabi, dengan kita ikuti tuntunan kanjeng Nabi, mungkin kita semuanya digolongkan golongan umat kanjeng Nabi yang nanti mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Baik, salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, followers manapun panjenengan berada, yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mugi-mugi panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah, diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Yang sakit Allah akan penyakitnya, yang ada masalah di keluarga mudah-mudahan Allah jauhkan masalah di keluarganya. Allah jadikan keluarganya itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa beli rumah mewah, bisa beli sawah, bisa beli mobil mewah, insya Allah bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Yang belum dapat momongan, mugi-mugi doa sama-sama mendoakan semoga cepat mendapatkan momongan. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah berikan jodoh yang soleh soleha, ya. Yang punya anak, mudah-mudahan anaknya menjadi anak soleh soleha juga. Amin Allahumma amin. Oke sahabat-sahabat rahmati Allah. Jadi di malam ini, seperti saya sampaikan kemarin hari sahabat, saya itu masih penasaran dengan siapa sih sosok yang sahabat-sahabat maksud, yang dibilang kiai dari Sunda itu. Karena sekarang ini yang saya takutkan, sosok kiai itu semakin menjadi-jadi sahabat. Karena dia itu berani bawa nama saya, mengaku itu saya, untuk berbuat yang enggak. Karena kalau ini saya biarkan, ini bisa berdampak panjang, berdampak besar bagi Padepokan Maung Siliwangi. Maka dari itu, di malam ini, saya akan mencari sebenarnya di mana keberadaan kiai itu dan sebenarnya siapa yang sahabat-sahabat sekarang ini maksud, yaitu kiai dari Sunda itu sahabat. Ya, insya Allah perjalanan kali ini Allah berikan jalan kemudahan, saya bisa ketemu langsung sama kiai itu. Mudah-mudahan jalan keluarnya sahabat ya. Sebenarnya hal-hal yang kayak gini nih siapa sih yang mau, tetapi namanya juga sudah perjalanan itu mau susah jalannya, mau naik mau turun, mau perjalanan itu mudah, mau susah, tapi jalanin. Ya, insya Allah dengan apa yang saya rasakan sekarang, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua. Jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan ini sahabat, seperti biasa, tontonan yang saya buat, live yang saya buat, hiburan yang saya buat ini tidak lain untuk mengajak panjenengan semuanya supaya lebih cinta lagi dengan sholawat. Tidak usahlah takut lagi dengan yang namanya ilmu santet, berdukunan apa-apa, tidak usah. Yang penting di dalam kehidupan kita perbanyak dzikir dan juga sholawat. Yuk sama-sama kita sholawatan sahabat. Mugi-mugi dengan kita bersholawatan, kita semua diberikan kemudahan di kehidupan kita. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إخسير وغاني أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الغفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الغفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام قبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا Bismillah. Ini aja, kita lanjut perjalanan aja, sahabat-sahabat. Ya mohon doanya untuk panjenengan semuanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa jumpa. Ini jadi mungkin mana tahun ini kan, tapi saya belum di kampung seberang, ini masih di kampung saya, cuma di ujung, mau di perbatasan. Nah, jadi mana tahu saya jumpa dia. Ini cocok dia apa ini? Nah, dia apa nih kemarin kira-kira? Ya mas, kita kasih pamannya mas. Hah? Kita hajar aja, karena aja. Kita itu kita bawa aja kayak. udah merusak nama baik itu. Ini kita akhir dulu gimana mas? Hah? Maksudnya kita lanjut ketika kita udah sampai sana. Itu berapa lama ada? Ini udah 10 menit. Kita cek aja dulu. Oh. Kalau memang kira-kira gambaran nggak ada, baru kita matikan. Oh iya mas. Sebentar ya, kita cek dulu. Soalnya yang buat sekarang ini saya tuh benar-benar emosi, Pak. Karena gini, Padepokan Maung Siliwangi itu saya dirikan atas dasar kemaslahatan umat, untuk kebaikan, untuk kemanfaatan umat. Tapi dicoreng dengan tindakan-tindakan kriminalitas. Seakan-akan untuk apa? Untuk menjatuhkan nama saya. Kalau nama saya jatuh, saya nggak masalah. Nama saya jatuh, harga diri saya jatuh nggak masalah. Tapi yang saya takutkan, tempat yang udah saya buat, gawean yang saya buat ini yang saya takutkan. Karena hancur dengan siapa? Oknum tadi ini, yang tidak bertanggung jawab tadi ini. Makanya ini harus kita selesaikan secepatnya.
Atau memang kita berhentikan aja? Ya mas, bisa mas, nanti kalau udah sampai sana kita lanjut. Iya. Sud. Udah, mungkin ya sahabat, nanti sampai di lokasi langsung kita hidupkan kamera lagi ya. Biar nggak terlalu mencolok juga sahabatnya. Jadi ini kita matikan dulu supaya tidak terlalu mencolok banget. Setelah ini, kalau memang kita jumpa atau sudah sampai di kampung itu, baru kita hidupkan kamera ya. Ya, matikan dulu. Jadi, ini ya. Di kampungnya. Ya mas, ini balik kampung sini mas. Kita cari-cari tahu aja mas. Siapa tahu memang bener dia di sini, kita hajar langsung mas, kita geret ya. Ini nih viral kemarin nih. Ingat kamu ini kemarin buat viral sama saya kan? Ini kan jantung pisang hilang. Ini pasti ngaku-ngaku nama saya ini. Si Kiai ini yang nyolong. Ya sini kan sedian buah-buahan hilang, pisang. Berarti sama dia tuh dimanfaatkan mas ya. Iya ngaku nama saya. Takutnya dijual sama dia mas, dijadikan uang sama dia nih kayaknya. Bisa jadi ini udah ditunggu nih sama dia nih mas. Kalau udah matang mungkin dipanen sama dia. Kita langsung cari aja mas. Siapa tahu dia di sini mas, kita langsung tarik aja mas, kita geret dia. Kemarin Ini tentang pencemaran nama baik. iya makanya itu. Pencemaran nama baik ini mas. Kemarin tuh laporan di warungnya Tati. Ini pisang. Tapi bobok nama saya masalahnya. Mudah-mudahan aja kan kita bisa ketemu sama beliau lagi. Assalamualaikum, Mas Re. Assalamualaikum. Sehat Mas Re? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dari mana Mas Re? Ustaz? Saya kebetulan tadi dari desa sebelah, ya kan? Saya tadi habis ngisi acara di sana sama jamaah saya. Jadi kebetulan saya tadi ke sana, banyak jamaah saya tadi yang berbisik-bisik, berbicara hal masalah Mas Re. Ya. Jadi ini kebetulan nih kita jumpa nih sama Mas Re di sini. Jadi memang saya dari sana, Iya. dari Padepokan. Saya memang sengaja ke kampung ini. Saya mau cari siapa kiai yang kemarin itu. Iya. Nah jadi karena memang sehari nama saya sudah buruk, gitu. Berarti ini jenengan sudah ada info. Udah makanya Nah, tadi gini, saya Pak. memang cari Mas Re nih, keberadaan Mas Re. Kursi di sini. Ada kursi nggak? Kita nyari kursi coba. Gampang Pak warga aja mas, lu mas. Di situ mas. Ini apa nih kan? Oke, aman. Nampaknya bisa kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Ini Mas Re. Di mana? Di sini aja kita ya. Aman ya? Aman Mas Re. Aman Mas Re. Paling kita duduk berdua ya agak jatuh nggak apa-apa Mas Re. Jadi gini Sat, saya itu kan sekarang ini saya laporan dari netizen juga, dari sahabat-sahabat saya, begitu ya, dari orang tua santri terutama. Jadi orang tua santri sekarang ini sudah mulai mempertanyakan tentang tragedi-tragedi yang tidak sepantasnya didengar sama mereka. Dari mulai yang pertama, intinya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, norma apa, asusila semua. semua itu. Oke, yang Mas Re sebutkan tadi itu hampir sama desa sebelah tadi. Yang saya sama jamaah tadi, kebetulan jamaah tadi berbicara seperti itu juga Mas Re. Izin saja saya. Iya, sama izin juga Mas Re. Jadi mereka berbisik-bisik. Jadi saya penasaran. Jadi saya sempat tadi bertanya dengan satu jamaah saya bertanya, baru terbuka. Nah, jadi dengan itu saya tadi jalan juga ke sana, menuju ke sana. Kebetulan Mas Re, ini Mas Re, ini yang buat saya ingin sekali jumpa Mas Re sekarang ini. Karena kebetulan gitu jamaah tadi saya berbicara, saya langsung menuju ke lokasi Mas Re. Saya sempat jumpa dengan Kiai Sundan. Jadi tapi Mas Re, ini yang membuat saya jadi penasaran apakah memang benar. Mau saya potong saja. Jadi laporan dari sahabat saya kan katanya nomor WhatsApp saya. Iya. Dari admin, terutama dari orang tua santri yang ada kan. Ada santri saya itu dari kampung seberang juga. Jadi dari laporan mereka, yang selama ini berhuru hara itu yang namanya Kiai dari Sunda. Iya. Atau bisa disebut Kiai Sunda gitu. Betul Mas Re. Di sini saya juga belum tahu orangnya itu seperti apa
Dan yang mana yang namanya Kiai Sunda tadi, malahan dia tuh, saya memang nyari info tuh, jadi memang intinya memang jelas. Itu Di sana memang ada bobot nama saya. ada yang bawa namanya Mas Re. Jadi saya gini penasaran. Kita udah bertahun-tahun Mas Re jumpa. Kita udah pernah sama, ya kan? Mas Re yang membuat saya menjadi seperti ini. Ya. Jadi saya sudah tahu mana Mas Re asli, mana Mas Re palsu. Makanya saya tadi menuju ke sana Mas Re. Kebetulan tadi sempat saya jumpa dengan Kiai Sunda. Tetapi ini yang membuat saya jadi penasaran dan membuat saya ya sampai merinding Mas Re. Kenapa? Dari pakaiannya yang pertama kali saya jumpa dengan beliau, pakaiannya berjubah, pakaiannya seperti kiai. Sekarang berpakaian seperti setan. Maksudnya? Pakaian hitam. Pakaian hitam Mas. Seperti dukun. Jadi apa? Tapi itu tadi Mas Re. Tapi Itu memang pasti Pak. si Kiai itu orangnya. saya pastikan memang betul-betul kiai tadi. Tapi dia memang sendiri Mas Re. Karena gini Ustaz, ya. Saya di Padepokan itu udah 3 hari, Ya. gitu. Tapi sampai sekarang saya belum nemu nih. Saya dalam pikiran saya ini dia itu akan datang. Karena kan info dari kameramen si dia itu sempat tinggal di Padepokan saya. Ya pasti dia datang dong, kan gitu. Nah, tapi sampai sekarang saya itu belum jumpa, nggak pernah ketemu. Ini makanya saya cari. Karena seperti ini Mas Re, nggak mungkin Kiai Sunda itu datang ke Padepokan Mangu Siliwangi. Karena apa? Beliau tahu Mas Re ada di tempat. Makanya sekarang beliau berada di desa sebelah. Makanya tadi saya memang mencari Mas Re untuk apa? Untuk memberitahu itu tadi. Karena apa? Saya tadi langsung jumpa Mas Re. Tapi kebetulan saya tidak bisa membawa dia kemari karena tadi nampak saya langsung beliau menghilang. Tapi dengan pakaian yang saya bilang berjubah hitam yang sudah logatnya itu bukan seperti kiai lagi. Ini lebih saya takut lagi, San. Ini mana saya dapat info nih ya. Tapi untuk wilayah pastinya saya nggak tahu. Katanya akan dibuat Padepokan Maung Siliwangi. Ada Padepokan baru Maung Siliwangi pimpinan Mas Re. Nah, cabang. Sedangkan Padepokan saya aja sendiri belum selesai, gimana saya membuat cabang? Berarti yang Mas Re omongkan sekarang ini tidak ada ubahnya seperti desa sebelah. Ya, mereka berbicara seperti itu juga. Katanya Mas Re ingin membuka Padepokan baru. Yang ya atas nama Mas Re. Rupanya diselidiki ada juga yang tahu bahwasannya ini bukan Mas Re. Berarti sempat ribut di sana itu. Sempat ribut, sempat terjadi cekcok dan beliau akhirnya tidak menampakkan diri dengan status dia sebagai kiai. Sekarang berubah, makanya saya penasaran ini. Karena ini saya masih cari salahnya ini gitu loh. Saya susah banget nyari salah. Iya, itu saya keliling-keliling tuh, Ustaz. Inilah, ini saya nekat nih sebenarnya. Ini memang kalau dibilang kenapa nggak dari kemarin saya kamu sebelah kan itu mengklarifikasi. Cuman gila Ustaz, yang saya takutkan. Contoh lah, dia melakukan perbuatan asusila. Ya, Ya kan? Misalkan juga zaman sekarang Ustaz. Kayak ABG itu kan. Kalau udah diancam kan nggak berani aku. Ya, kita cerita jaga-jaga cerita jelek aja lah. Ya. Diperlakukan lah ABG di hal yang enggak sama si kayak tadi ngaku saya, gitu. Ya pasti dia ngakuin cuman siapa yang hari Siri. Saya datang. Nah, sebagian orang kan kenal saya. Mas Ri, gitu kan. Sempet lah kejadian hal kayak gitu. Orang tua dia datang. Siapa yang kena? ya Mas Re. Jadi gini Mas, kebetulan tadi jamaah saya ada langsung berbincang sama saya. Kebetulan beliau sempat kena juga masalah sumbangan Mas. Alhamdulillah beliau sempat sadar bahwasanya ini bukan Mas Re yang asli. Jadi memang dia gini Ustaz. Si Kiai Sunda itu dia itu memang memiliki ilmu gendam yang sangat dahsyat. Jadi dia tuh bisa nyirap siapapun orang. Seakan-akan tunduk, dia langsung percaya. Bahkan ketika orang udah kena sirap sama dia, kalau udah beliau pergi, itu lupa.
Makanya makanya saya sempat berbicara dengan jemaah saya, apabila ada yang mengatasnamakan Mas Re, tolong konfirmasi ke saya, langsung hubungi saya. Benar nggak yang bersangkutan itu Mas Re? Itu tadi saya sampaikan oleh jemaah saya dan saya sampaikan oleh desa sebelah. Karena di desa sebelah sekarang lagi kisru, Mas. Kisrunya apa? Katanya Mas Re di situ mencari donasi-donasi untuk membangun padepokan. Untuk santunan. Iya, untuk santunan. Jadi saya tadi sudah sampaikan, jangan sempat ada yang mengatasnamakan Mas Re untuk membangun padepokan Siliwangi, itu langsung hubungi saya. Saya tadi berbicara seperti itu. Mudah-mudahan mereka langsung bisa menghubungi saya. Makanya saya sampaikan juga ke sahabat-sahabat juga kan. Jadi nomor saya itu cuma satu, yang di 0813 9772 3334, dan admin saya itu cuma satu, Fani Hermawan. Rekening saya juga atas nama Fani Hermawan. Selebih itu saya nggak pakai. Rekening saya itu cuma atas nama Fani Hermawan doang. Jadi menurut Mas Re lah ini di kampung sebelah ini sekarang lagi ribut, lagi kisru masalah ini karena nama Mas Re ini sudah agak tercoreng ini, ya. Padepokan Maung Siliwangi ini sudah agak tercoreng. Ini aja, Ustaz. Saya boleh nggak, kali ini saya minta tolong panjenengan. Iya. Gimana caranya supaya kita tuh bisa atur strategi atau gimana lah kan gitu. Saya takut ini jadi kepanjangan. Ya, itu yang saya pikirkan, Mas. Kita buat strategi gimana caranya supaya kita itu bisa ketemu tuh. Saya langsung bisa ketemu sama kita tadi tuh. Makanya tadi saya konfirmasikan kepada jemaah saya, apabila yang mengataskan nama Mas Re tersebut, hubungi nomor HP saya. Nah, mudah-mudahan Mas, apabila nanti beliau muncul di desa sebelah, langsung kita menuju ke sana, Mas. Jadi tanpa ada kita lagi langsung aja kita menuju ke sana. Jadi saya tadi memang penasaran. Alhamdulillah, itulah jalan Allah tadi ada, Mas. Kita berjumpa. Nah, saya mau melangkah ke padepokan Mas Re, tapi kebetulan kita jumpa di sini. Itulah langkah tadi, Mas. Nah. Subhanallah. Pasti ini kejadian sekarang. Ada nggak saya lihat? Ada juga. Malahan yang itu ya tadi itu ya. Kenapa? Ada ancaman ya kan. Jadi ada kertas itu. Itu ada bercak darahnya. Allahu Akbar. Itu di mana, Mas? Di padepokan. Ditancapin pakai anak panah. Masa ada tuh Mas? Pelakunya? Nggak tahu. Subhanallah. Barang bukti mana Jadi ada? berarti ini sebenarnya, Mas, teror ini sudah mulai berjalan nih, Mas. Nah, berarti ini tujuannya Kiai ini yang terbang dari Mas. Subhanallah. Ini memang teror sudah mulai, Mas. Itu bang. Inilah sahabat, inilah sekarang terus yang terjadi, teror. Makanya saya bingung sebenarnya salah saya ini apa. Sebenarnya kesalahan Mas Re nggak ada. Ini memang ingin menghancurkan padepokan Maung Siliwangi, Mas Re. Itu aja. Saya itu mendirikan padepokan itu untuk kemaslahatan umat. Iya, saya paham bukan itu, untuk kekayaan pribadi, bukan untuk finansial saya sendiri. Kalau misalkan saya untuk kekayaan pribadi, bagusan saya buat rumah, bagusan saya beli mobil mewah. Betul. Untuk apa dong saya capek-capek saya bangun padepokan besar, ya kan, ngasih makan ke santri-santri tanpa saya dibayar. Untuk apa? Kalau untuk saya mikirkan pribadi ya. Tapi berdirinya padepokan Maung Siliwangi itu untuk kemaslahatan umat. Kayak gitu, untuk kepentingan umat. Saya paham itu. Yang apalagi di kawasan kita khususnya di Sumatera nih. Banyak anak-anak muda ikut geng motor. Ada banyak terjerumus di pergaulan bebas. Karena saya sebelum kenal Mas Re dulu, karena saya pernah dengar dulu Mas Re sering memberi santunan kepada anak yatim. Itu saya selalu dengar. Jadi kan tujuan Mas Re ini sebenarnya tujuan yang mulia, memberi santunan kepada anak yatim. Makanya ini saya menjadi, ya apa tujuannya? Iya, kok masih ada gitu loh. Kalau dibilang ya saya baju biasa, nggak bermerek, nggak brand, sarungnya biasa, nggak brand, nggak merek, kan gitu. Tapi kok
masih ada aja orang tuh berusaha menghancurkan saya. Apa sih yang mau dihancurin? Apa sih yang mau dicari gitu loh. Padahal kok misalnya ada orang datang mau mendoakan anaknya, mau apa ya, ngasramakan anaknya, udah silakan gitu loh. Sebenarnya yang dicari ini hanya nama Mas Ri. Karena nama besar Mas Ri ini termasuk mau di desa sebelah, di daerah lain, di luar kota, di mana saja nama Mas Ri ini udah ada. Jadi barangkali itu tujuannya Mas. Karena Mas Ri ini betul-betul ya orang-orang yang saya bilang. Maka saya bilang sebelum saya kenal Mas Ri, saya sudah pernah dengar Mas Ri sering memberikan santunan kepada anak yatim. Tujuannya kan tujuan yang sangat mulia Mas. Itu sih Ustaz. Padahal apa yang saya heran itu tuh, saya tuh berusaha untuk merendah, serendah-rendahnya kan gitu kan. Ya bahkan Ustaz lihatlah sekarang kiai-kiai besar, ustaz-ustaz besar, bahkan ya, tapi oknum-oknum ya. Iya. Ngisi tausiah pakai patwal, dikawal. Betul Mas. Sama alat yang polisian sama apa gitu. Saya berusaha tuh, ya udah, ya saya kadang ngisi tausiah tuh, ya udah, nggak perlu. Mas Ri, perlu nggak dipakai pengakhlak? Nggak usah, kan gitu. Tapi kok masih ada aja gitu. Saya berusaha tidak menampakkan, oh saya ini orang kaya. Memang nggak kaya saya orang biasa. Tapi kok masih ada oknumnya kayak gini gitu loh. Jadi gini aja Mas Ri. Solusi yang terbaik ini sekarang apa? Karena jujur, saya sampai sekarang berpikir, ya sama barangkali kayak Mas Ri. Bagaimana caranya untuk jumpa langsung kepada Kiai Sunda tadi? Itu harus kita pikirkan Mas Ri. Jadi masalah ini jangan sampai berlarut. Ini bahaya bagi Mas Ri. Tapi strategi ini nggak bisa kita tayangkan. Ya. Karena dia kan punya HP nih. Kalau misalkan strategi ini kita perlihatkan di YouTube secara live, pasti dia akan mendengar. Oke. Yang gitu. Paham. Dan rusak gimana lagi kira-kira? Kalau menurut saya itu tadi Mas Ri. Coba nanti saya tetap dapat info dari desa sebelah, dari santri-santri, dari jemaah saya. Mudah-mudahan kalau nanti saya dapat info, saya langsung kabarkan Mas Ri. Itu aja. Jadi kalau kita sekarang yang nyari, ini beliau pasti tahu Mas Ri. Nah, jadi kita harus pasang kaki Mas Ri. Kalau solusinya seperti itu. Belum jenengan Ustaz, ya. Harapan saya jenengan juga harus berhati-hati. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, beliau itu memiliki ilmu gendam yang sangat maha dahsyat. Ya janganlah sampai, karena dia itu memiliki kelicikan yang parah banget, cerdas banget dia itu. Jadi jangan sampai kita tuh terbodohi dengan kecerdasannya dia. Jadi untuk sahabat-sahabat, mungkin untuk sementara ini kami kan, saya sama Sokoir mau melanjutkan pembahasan, tetapi tidak izin ya, maaf sebelumnya, ini nggak bisa kita live kan, ini private. Saya takut nanti si Kiai Sunda itu mengetahui strategi apa yang saya buat. Intinya mohon doanya, mudah-mudahan apa yang saya harapkan untuk bisa nemu itu si Kiai Sunda itu, si bajingan tadi. Betul. Pokoknya insya Allah harapan saya secepatnya mudah-mudahan saya bisa ketemu sama beliau. Jadi supaya masalah ini tidak berlarut-larut lagi. Mungkin itu aja, sahabat-sahabat, ini saya akhiri dulu. Saya ingatkan kembali, untuk nomor admin saya itu cuma satu ya. Itu di 081397233334. Untuk nomor rekening saya itu cuma atas nama Fani Hermawan. Selain nama Fani Hermawan dan selain nomor yang saya sebutkan tadi, itu berarti oknum, dan itu bukan saya. Saya akhiri, saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.